Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gue, Fix Play 03. Jadi pada video kali ini gue bakal sharing atau berbagi gitu tentang materi standar-standar yang ada pada WiFi. Jadi pada video kali ini kita nggak praktek, jadi cuma hanya ngebaca materi aja. Nah, di sini seperti yang udah gue contohin, kalau nyolokin adapter itu kita ke device USB. Nah, kayak gini. Nah, di sini kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ada bacaan Realtek 802.11 gitu. Nah, di sini di bagian belakang 11 itu ada N, huruf N sama yang ini nih. Bentar. Nih, AC gitu. Nah, ini disebut dengan yang namanya standar WiFi gitu. Nah, maksudnya standar WiFi itu apa? Nah, di sini bakal gue jelasin aja langsung. Nah, kita mulai. Ya, present gitu. Nah, apa itu 802.11a, B, G, N, AC, AX pada perangkat WiFi? Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan masing-masing generasi tersebut, di sini apa sih sebenarnya 802.11 itu? Nah, penting untuk memahami dulu apa itu 802.11. Sederhananya, 802.11 adalah standar yang mengatur bagaimana perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, dan juga router itu berkomunikasi satu sama lainnya gitu melalui jaringan WiFi. Standar ini dikembangkan oleh IEEE atau IEEE, yang disingkat itu atau kepanjangannya itu dia Institute of Electrical and Electronics Engineer. Nah, huruf-huruf di belakang 802.11 seperti A, B, G, N, AC, dan AX itu menunjukkan generasi atau versi dari standar tersebut gitu. Nah, setiap generasinya menawarkan peningkatan dalam hal berupa kecepatan, jangkauan, dan juga dari efisiensinya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada evolusi WiFi dari yang A dan B yang jadul. Nah, generasi awal WiFi yaitu yang 802.11a dan 802.11b diluncurkan sekitar tahun 99. Bisa dibilang keduanya adalah pionir. Apa ya bahasa pionirnya? Pendahulu lah, nenek moyang dalam dunia WiFi. Namun ada perbedaan mendasar antar keduanya gitu. Yang A menggunakan frekuensi 5 GHz dan menawarkan kecepatan teoretis hingga 54 Mbps. Nah, sayangnya jangkauannya cukup pendek dan kurang tahan terhadap gangguan. Yang kedua, 802.11b menggunakan frekuensi 2.4 GHz dengan jangkauan yang lebih luas. Namun kecepatannya jauh lebih rendah, hanya sekitar 11 Mbps-an. Frekuensi 2.4 GHz juga rentan terhadap interferensi dari perangkat lain seperti microwave dan telepon nirkabel. Singkatnya, 802.11a lebih cepat tapi jangkauannya pendek, sedangkan yang B lebih lambat tapi jangkauannya lebih luas. Keduanya kini sudah sangat jarang digunakan karena teknologinya sudah usang atau tua. Selanjutnya, di sini ada hingga 802.11g dan N yang lebih populer dibandingkan generasi sebelumnya. Selanjutnya muncul yang G dan N yang membawa peningkatan signifikan. Nah, yang pertama, yang G ini menggunakan frekuensi 2.4 GHz sama. Nah, seperti yang B, tapi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi hingga 54 Mbps gitu. Kecepatannya sama dengan yang A lah, yang 5 GHz sebelumnya. Ini membuatnya menjadi pilihan populer karena menggabungkan jangkauan yang baik dengan kecepatan yang lumayan gitu. Terus ada yang N, menandai lompatan besar dalam teknologi WiFi. Generasi ini bisa menggunakan frekuensi 2.4 GHz atau 5 GHz gitu. Jadi dia dual band dan juga menawarkan kecepatan
teoretis hingga 600 Mbps-an dengan menggunakan beberapa antena. Nah, yang M juga memperkenalkan teknologi MIMO atau multiple input multiple output yang memungkinkan transmisi data secara simultan melalui beberapa antena, meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Gitu. Selanjutnya, di sini ada alasan kenapa Wi-Fi 5 GHz lebih kencang dari yang Wi-Fi 4 atau 2.4 GHz. Nah, di sini pertanyaannya bagus gitu. Frekuensi 5 GHz memang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan yang 2.4 GHz. Di sini yang pertama itu lebih sedikit, namanya itu interferensi. Nah, frekuensi 5 GHz kurang ramai dibandingkan yang 2.4 GHz. Ini karena lebih sedikit perangkat yang menggunakan frekuensi ini gitu, sehingga mengurangi risiko gangguan. Terus selanjutnya itu saluran lebih lebar. Saluran 5 GHz biasanya lebih lebar daripada yang 2.4 GHz, memungkinkan transfer data yang lebih cepat. Namun frekuensi 5 GHz juga memiliki kelemahan. Jangkauannya lebih pendek dan kurang baik dalam menembus dinding atau tembok. Itulah mengapa router modern biasanya mendukung kedua frekuensi ini atau dual band, agar penggunanya bisa memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Selanjutnya, di sini kita itu masuk ke dalam era modern, yaitu yang 802.11ac dan yang AX yang super ngebut. Nah, sekarang kita bahas generasi Wi-Fi yang paling modern dan yang paling kencang, yaitu ada Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6. Nah, Wi-Fi 5 ini disebutnya dengan 802.11ac. Standar ini hanya beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan menawarkan kecepatan teoretis hingga beberapa gigabyte per detik. 802.11ac ini juga menggunakan teknologi MU-MIMO, multi user MIMO, yang memungkinkan router untuk berkomunikasi dengan beberapa perangkat secara bersamaan, meningkatkan efisiensi jaringan. Yang kedua ada Wi-Fi 6 atau 802.11ax. Ini adalah generasi terbaru dari standar Wi-Fi. 802.11ax menggunakan teknologi OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, yang memungkinkan router untuk membagi saluran Wi-Fi menjadi beberapa sub saluran kecil, meningkatkan efisiensi dan mengurangi latensi, terutama di lingkungan dengan banyak perangkat terhubung. Selain itu, 802.11ax ini juga meningkatkan kecepatan dan efisiensi energi. Kecepatan teoretisnya itu bisa mencapai hingga 10 GB per detik gitu, 9,6 lah. Nah, di sini ada jadi mana yang terbaik itu ada pertanyaan. Jawabannya tergantung pada kebutuhan kita gitu. Di sini ada ringkasannya. Yang pertama itu yang ABG itu sudah usang dan sebaiknya dihindari, jangan dipakai lah. Terus yang N masih bisa digunakan untuk kebutuhan dasar tapi performanya kurang optimal. Terus ada yang AC, Wi-Fi 5, pilihan yang baik untuk sebagian besar pengguna karena menawarkan kecepatan tinggi dan performa yang stabil. Terus ada Wi-Fi 6, yang AX, pilihan terbaik jika kamu memiliki banyak perangkat yang terhubung ke Wi-Fi dan membutuhkan kecepatan tinggi serta latensi rendah. Router dan perangkat yang mendukung Wi-Fi 6 memang lebih mahal gitu harganya, tapi investasinya sepadan jika kamu benar-benar membutuhkan performa yang terbaik gitu. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Nah, dengan memahami standar Wi-Fi atau perbedaan antara generasi Wi-Fi ini, semoga kita bisa memilih router dan perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah, selamat berselancar di dunia maya dengan kecepatan maksimal. Nah, materi ini sebenarnya gue ambil
dari URL ini https cesir teknokart ECID perbedaan 802 11 ABG dan AX panduan lengkap gitu, dan penulisnya adalah Fiska Anggraini gitu. Nah, kenapa gua bikin video tentang materi ini, biar kita tahu gitu sebelum semisalkan kita beli device wifi, entah itu router, entah itu akses point, entah itu juga adapter, kita bisa beli yang sesuai gitu. Kan kita udah pelajari ini nih, ABG, NAC, AX gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu, mau beli yang mana, jadi kita nggak salah beli gitu. Nah, di sini juga mungkin next video bakal gua bikin video tentang perbedaan gitu adapter yang 2.4 GHz dengan yang 5 GHz. Apa sih perbedaannya gitu dalam proses pengujian jaringan wifi gitu, apakah ada perbedaannya atau enggak gitu. Nah, karena materi ini penting gitu buat kita gitu. Nah, mungkin itu aja sih pada video kali ini. Terus ini aja yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam video ini, dan juga apabila ada kata-kata gue yang belibet mohon dimaafkan. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa dipahami lah, dimengerti gitu oleh lulu pada, oleh kalian semua. Cukup sekian dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.